hari Minggu. Lukman memiliki kebiasaan jalan-jalan dari pagi hingga siang hari. Dia selalu ditemani oleh Roy dan juga Bayu. Sudah kebiasaan jika setelah jalan-jalan mereka bertiga akan mampir di warung Batum. Pada saat itu mereka bertiga melihat seorang anak dengan tingkah yang menegur kedua temannya yang sembarangan menuduh tanpa bukti. Mereka bertiga pun masuk ke dalam warung Bahrum. Ternyata tukang Roy salah. Anak tersebut sedang bermain petak umpet dengan temannya. Anak lelaki tersebut hampir ketahuan dan dia pun berlari ke dalam warung. Sangat disayang. Tanpa sengaja dia menyenggol rak piring dan menyebabkan satu piring terjatuh hingga Bahrum yang terkenal galak dan membuat orang diam dan tidak ada yang mengaku. Roy pun mengatakan siapa pelaku sebenarnya, akan tetapi pelaku tidak mau mengakuinya dan menyalahkan Roy karena dia menabraknya. Merasa temannya tidak bersalah, Bayu dan Lukman bersikukuh jika Roy tidak menabrak anak itu. Kemudian secara tiba-tiba ada salah satu pembeli yang melihat kejadian dan menyatakan kejadian yang sebenarnya. Tadi jatuh dan pecah, jelas pembeli. Akhirnya anak laki-laki tersebut pun mengaku jika dialah yang memecahkan piring tersebut. Dia mengaku salah dan meminta maaf kepada semuanya karena telah berbohong kejadian yang menimpanya. Bahrum pun berkata, ya udah, tidak apa-apa nak, lain kali jangan berbohong lagi ya. Selalu utamakan kejujuran dimanapun tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini yang sudah maju pertama mengedit video, ya tentu beri judul yang bagus. Judulnya adalah proses. Ya dengerin guys. Bayu, lagi sampai sih ya. Nah dia itu lihat seorang anak kecil lagi ngumpet di tokonya baru. Nah si Bayu dan Roy ini berburuk sangka. Jadi kalau dia ini, oh iya, bocah itu mau maling deh. Nah si Lukman tuh nukur, nggak mungkin kan kalau dia maling. Jadi sini berarti lah orang ini ke warung baru. Ternyata si bocah itu lagi main putar-putar. Nah di situ si anak laki-laki pengen ketahuan. Jadi dia pengen lari keluar, tapi dia nabrak piring pecah satu. Nah jadi terus baru bilang begini, siapa yang pecahin piring? Baru itu dikenal sebagai mantra yang galak. Jadi, nah terus si Roy dan Bayu itu ceritain siapa pelakunya. Lalu si anak laki-laki tersebut agak ngaku. Terus nyalain si Bayu. Terus dua orang ini si Roy dan Lukman ini ceritain kalau anak laki itu kangen banget si Roy di Bayu. Terus ada seorang pembeli yang tahu semua ceritanya dan ceritain semuanya. Pada akhirnya laki-laki itu bilang ke Bayu dan semuanya kalau yang salah itu anak laki-lakinya. Jadi dan anak laki-laki itu pada akhirnya minta maaf dan baru maafin. Oke, silakan. Analisisnya. Namanya itu sama-sama kejujuran, pokoknya Lukman, Roy, Bayu baru membeli anak laki-laki. Alurnya menggunakan alur maju, rombongan Bayu dan Roy menurut sangka baru mengembangkan galak. Anak laki-laki tidak mau mengambil kesalahan atau menyenggol piring lalu menggunakan sendiri sabun. Anak laki-laki itu tidak mengakui dan menyalahkan Roy. Jangan mengaku jadilah orang yang jujur walaupun membuat kesalahan dan bermain di tempat sewajarnya seperti di taman.
Ada? Tidak ada yang mau bertanya? Berikan kritik dan saran. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, boleh. Tadi tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya itu si Man, Man. Bayu sama Roy. Tokoh utama hanya ada satu orang. Satu. Oh, Iya. satu. Tokoh utamanya adalah Kalau ini nggak ada tokoh utamanya juga. ada, harus ada. Setiap kita pasti ada. Siapa? Tokoh utama itu adalah orang yang menjadi pusat dari cerita itu, yang bercerita di situ siapa? Yang bercerita, yang mengisahkan itu siapa? Ada atau tidak? Nggak ada. Tadi siapa? Jadi Sudut pandang tuh orang keberapa? Itu mempengaruhi. Jadi tokoh utamanya siapa, dia menceritakan siapa. Nanti yang berpengaruh dia sudut pandangnya. Kemudian menceritakan orang lain. Kalau begitu sudut pandangnya adalah Lukman. Bahkan nama